Iya. Nggak apa-apa. Di luar. Iya, tadi ada yang ada temannya presiden katanya. Iya, Namanya. dari luar diaspora nih katanya lagi rame. Iya. Menang tadi yang Tamrin. menang tadi tunggu yang kita sedang tunggu yang di itu Pak, yang di flyover Klender, PKL itu. Oh. Mau membantu gitu. Iya. Cuman kita masih masalah Pak lagi dalam. Tadi Ibu udah jelaskan tentang governance kalau bisa jangan sampai dilanggar gitu. Orang di bawah jangan sampai mempengaruhi orang di atas. Artinya yang PKL. Iya, PKL itu maunya di halaman Pak. Konsepnya Bapak kan gitu, jangan sampai nanti. Kalau di halaman yang itu kan turun ke bawah Pak. Pasti dia bilang, wah ya, aku yang udah taat aturan malah kagak dapet Betul. customer. Jadi masalah kita cuma satu aja Pak. Nah, ini memang sedikit orang tua kita taruh kasar apa itu Pak ya. Memang Harus begitu. susah sih ngejelasin. Jadi kan kita kan ini dari mana ada peraturan yang mengatur kalau saya melanggar ketertiban umum di tempat Bapak, Betul. Bapak wajib menyediakan tempat buat saya dan wajib membuat saya untung. Iya. Itu yang terjadi. Saya kasih contoh tanah abang, kita lihat prosesnya ya. Betul. Dari mana ada kewajiban kita menyediakan Anda yang dagang di jalan? Orang-orang yang melanggar hukum. Tidak ada. Terus udah sampai di dalam, dia ngancam kami gitu. Sana sepi Pak. Kalau sana sepi, kami nggak jamin kami di dalam Pak. Kami yang keluar lagi Pak. Emang ini toko kamu. Jadi kalau gitu rame-rame kita nggak usah kerja aja Pak. Kita lebih nongkrongin Sudirman Tamrin, bundaran HI Pak. Nanti polisi kalau mengusir kita nggak mau keluar. Kita minta jatah di tempatnya. ya lumayan lah Grand Indonesia atau Plaza Indonesia Pak. Ya nah, terus kita udah di dalam, kalau kita nggak bisa dagang, Turun lagi. nutupin biaya, kita ngancam lagi. Kalau kamu nggak kasih saya untung nih, aku turun lagi di jalan nih. Itu kan logika yang dibolak-balik. Jadi kan data yang kota tua tadi kan, saya bilang Tadi gue cerita udah kota tua. kami tidak ada kewajiban menyediakan tempat untuk Anda. Karena bahasa di dalam peraturan daerah atau undang-undang yang mengganggu ketertiban umum diancam kurungan sekian maksimal 60 hari, maksimal 50 juta. Ya. Tidak ada perintah peraturan daerah DKI Memberikan alternatif. gubernur wakil gubernur harus menyediakan lokasi kepada yang melanggar. Tidak ada sih bilang. Ini yang konyol, kita dibalik bolak-balik. Baru kita cerita soal tanaman, Mbak tahu dong Mbak, Senayan depan TVRI itu loh. Ya. Ya ibu saya juga suka beli bunga di sana, saya juga suka. Saya suka lah di rumah gantung-gantungin ya, ada anggrek, ada yang parasit-parasit itu ya saya suka lah, ada hijau kan depan tembok gitu. Kasih tempat. Lama-lama satu trotoar ditutup dia Pak. Habis. Sisain segini aja Pak. Jalan. Dia nyirem pun nggak bisa di trotoar lagi, itu mesti di jalan. Kalau dari orang yang beli mesti lihat bunga di jalan, itu satu jalur mobil kami diambil Pak. Yang macet. Gak usah jauh-jauh, kayak BCA di Selipi. Saya suka heran, saya dulu kan ke Senayan. Tidak pernah sampai ke Senayan tidak macet. Macetnya di mana? Sampai ke Season City tol, itu cuma gara-gara orang keluar ke Selipi. Ya. Saya begitu lewatin simpang keluar Selipi yang BCA sama Peninsula, lancar, kecuali semanggi ada apa-apa ya. Terus yang di Selipi juga lucu di arterinya. Lewatin BCA itu lancar. Di mana masalahnya? Rupanya orang ke bank BCA jalan begitu kecil, parkir motor tuh dua semua Di luar terpaksa. Jadi ya, Betul. itu merugikan orang gila-gila. Kita sebagai pembayar pajak jadi nggak dapat kenikmatan ya Pak ya. Jadi itu yang kita mesti, Rubah mindsetnya. nah masih ribut, namanya ganggu. Ya, gua dari POM. Susah lah, Pak. Ini rezeki orang yang udah enak kan ya, gimana Pak ya? Kita kirim ke KBN, 250 orang yang pindah Marunda. Pindah ke rumah susun, gak ada uang. Oke, 3 bulan gak usah bayar. Gak ada kerja. Oke, saya cariin kerja. Males Pak. Dia mana mau seharian pagi sampai sore 75.000. Potong pajak 67.000. Dia jadi Pak Oga saja 3 jam 4 jam 150.000 Pak. Dia premanisme model begini yang membuat orang jadi malas. Ya. Nah kita mau nggak mau mesti. Yang sekolah dengan yang nggak sekolah tadi Bu Rata bilang nggak ada bedanya. Tapi
Kapolda bagus kalau ketemu dengan Kapolda. Kapolda kasih saran kalau mengganggu ketertiban umum, tindakan pidana ringan Pak. Itu kan tidak boleh ditangkap, ditahan dulu di polisi. Harus sidang di tempat sesidang tempat. Nah, Bapak jangan tuntutnya ketertiban umum. Jadi intinya apa Pak? Menyewakan aset negara itu tindakan korupsi. Penggelapan pajak juga nggak bayar pajak. Kita tangkap mereka sebagai itu Pak Adi Pak. Kalau masih bandel, gitu kayak ditahan di polisi seminggu 2 minggu. Yang nyewa kan yang ngomongkan sewa dari siapa kamu? Polisi udah datang nih, Anda melanggar penggelapan pajak, Anda nggak bayar pajak, jadi bukan pidana lagi. Nanti saya mau kasih selebaran yang soal itu, tindakan korupsi, menyewakan, bisa sampai ke bos-bosnya semua. Nah ini menarik. Ya ribut, pasti ribut aja udah. Ya itu memang capek Pak. Kalau mau dipikirin juga, saya juga males Pak. Ya kalau mau dipikirin, kalau mau ketemu pendeta saya, kita ngomong aja. Orang bilang kamu hebat apa segala macam ini, mesti hati-hati. Kalau Bapak pernah dengar cerita itu nggak? Penumpang kapal laut di tengah laut, nenek-nenek kecebur. Kalau nggak ada yang mau nolongin, cuma lemparin Sial aja. Pelampung. Nenek mana bisa ngambil itu pelampung? Ada tali juga percuma kan? Kalau tiba-tiba ada anak muda terjun ke laut, menyelamatkan itu si nenek, ambil pelampung terus ditarik ke atas semua kan? Coba semua di bawah tuh tepuk tangan dan hebat-hebat. Begitu naik terus dia tanya, siapa yang dorong gua jatuh ke laut itu kan? Nah saya bilang pemuda itu ya saya itulah Pak sama Pak Gubernur. Jadi kami tiba-tiba didorong ke laut, ya udah kayak gini. Bukan mau sok jago kan? Ya ada pilihan udah masuk ini. Caranya gimana supaya Bang Mandiri Syariah ini bisa bantu? Saya mungkin yang lain nanti akan disampaikan, tetapi yang kami sih Pak yang hubungannya dengan kerjasama dengan penataan pedagang, yang jelas nanti perlu lokasinya lokasi yang tidak mengganggu lah. Kita harus tata aturan, undang-undang harus di. Enggak Pak, pasar jaya kami itu banyak yang kosong. PD pasar jaya banyak yang kosong nih Pak. Mesti tim bulan, makanya bulan mesti ketemu kan tugas bulan juga nanti. Kita temukan lagi. Soalnya tadi katanya ada hitung-hitungannya gitu. Tadi saya ada Iya. hitungannya katanya. Jadi enggak apa, dia bisa free 6 bulan malah dari PD pasar jaya. Kita ada dari bank syariahnya. Kalau bisa kan sebenarnya kan itu kan adalah efek dari kita mau datang ke Pak Ahok untuk 3 hal yang kita mau kerjasama. Jadi kami ini juga sebagai intermediary pasti kan kita tugasnya adalah mengelola dana keuangan masyarakat. Saya tahu juga Pak Ahok kan punya bank BPDKI. Tapi kan dana APBD yang begitu besar kan tentunya nggak mungkin lah dikelola oleh satu bendahara yang namanya BPDKI. Nah, kita kalau bisa dilibatkan juga di situ supaya hasil usaha kita itu bisa membantu Pemda dalam bidang-bidang yang apa yang misalnya kami di Pemda Tangerang Selatan kita bilang untuk reformasi pegawaian perlu dikirim mereka sekolah gitu ya. Beasiswanya biar BSN yang bayar ya. Tapi dalam pengelolaan cash managementnya kita ikut ambil bagian di situ. Terus puskesmas daripada menggunakan budgeter gitu untuk yang bed bulan dan segala macam itu nanti ada hitung-hitungannya yang kita bisa serahkan ke Pemda. Itu yang kami udah pernah presentasikan di level bawah Bapak tentang kemungkinan BSN menjadi salah satu bank cash management di Pemda. Setelah itu kita duduk bareng untuk output dari hasil kita menjadi bendahara itu ya kita bersedia juga diatur oleh Pemda. Kamu ngerjain itu, kamu ngerjain ini, kamu ngerjain itu, gitu loh Pak. Itu udah maju surat BPKD. Iya, kemarin kami sudah presentasi juga. Ada surat resminya nggak? Iya, ada. Untuk iya. apa aja? Iya, makanya pertemuan hari ini kan karena anak Bapak minta. BPKD udah tahu. Waktu itu lagi rapat kerja Pak waktu itu, jadi sama level di bawahnya kami presentasi. Saya sendiri yang presentasi di lantai gedung sebelah. Iya. Jadi sampai di tempat kami. Coba ini cek nanti. Cek nanti di. Jadi kita juga
juga pasti nggak semuanya. Kita tahu Bapak kan punya bank sendiri gitu. Pasti Bapak kan punya mimpi, mission, vision gitu kan. Tapi kami bisa menjadi salah satu Kita alternatif. juga BRI juga tertarik. Iya, ya. Kalau kita maunya transparan di depan, karena kami syariah kan menonjolkan isu governance-nya gitu Pak. Dan saya lihat Pak Ahok kan sosok yang pas dengan syariah gitu dari sisi governance itu memang perlu yang gitu. Bukan Saya Pak juga, Gubernur. saya juga staf Bapak nih kan, saya kan ketua RT. Di Duren Sawit saya ketua RT, karena dapat instruksi dari Bapak kan, sudah bersih BKT. Saya ini biar gimana pun stafnya Bapak nih jadi datang gitu. Kalau yang dengan dinas sih sudah yang PKL Pak, PKL yang di itu yang di Kebun sirih kami yang tata tuh Kebun Pak. Sirih kan didata mereka. Terus satu lagi yang di flyover yang Flyover di di mana di Klender. Klender. Itu sudah mau kerjasama Pak. Cuma tadi lahannya masih kita nggak mau lahan di bawah. Kasarnya nggak mau lahan di bawah. Pokoknya lahannya. Saya juga setuju tuh Pak Ahok. Ya, Konsepnya Bapak begitu. Iya. Jangan sampai nanti orang yang baik malah Iya. nggak dapat rezeki gitu. Akhirnya marah kalau alasannya Pak, marah ke saya, udah setuju, mau manajemen mana setuju, direktur yang nggak setuju. Yang paling repot tuh kita tuh yang marah-marah, yang banyak mereka Nggak ngerti ada hukum. orang bukan nggak ngerti hukum Pak. Kalau saya lihat di Jakarta, justru dia ngerti, itu pemain. Bob Hole-nya nih mainin ya. Jadi dia yang seolah-olah memperjuangkan namanya koordinator apa saja, dia itu adalah orang yang elit yang manfaatin itu untuk Iya. dapat jatah. Iya. Kayak tadi pagi kan Iya. iya. Nah sekarang kita perketat, nanti harus ada nama. Sampai saya bilang tidak boleh diwariskan kepada cucu Iya. kamu. Kalau di New York Termasuk saya lihat keponakan. betul nggak? Iya. Orang apa di New York saya lihat pakai register Pak. Dia tahu. Betul. Jadi dia cuma boleh mewariskan untuk anak dan menantu. Ya. Nah kalau cucu nggak bisa saya bilang. Hmm. Masa nggak bisa? Bisa. Daftar ulang. Enggak. Anak menantu dari anak menantumu boleh. Kata orang itu cucu kamu kan? Itu boleh. Saya tidak pernyataan itu tidak boleh cucu. Ya selalu anak menantu aja udah. Setuju Pak. Baru bisa cucu. Kalau nggak terregister susah kita Kita mengalami nggak bisa pensi. kontrol. Iya. Itu lihat. Nah, jalan trotoar ini siapa yang dagang? Gampang di. Ya kita turun ke lapangan bisa kontrol kan. Oh si Ahok dagang situ. Kalau sampai ada sampah, jajaran minyak, Tinggal tunjuk bagus, hidungnya. dicabut. Betul. Lalu kalau sekali lagi kita cabut nomor urut bawah naik. Baru bisa cukup. Ya. Sama rumah susun Mbak, saya udah lama cerita dulu sama Bang Bios, Fokker. Saya bilang kalau orang nggak dibuat pidana, boleh jual atau Menjual. sewakan rumah susun, orang miskin nggak pernah dapat. Kalau orang miskin dapat pun, secara manusiawi, pernah ada studi yang kita punya data, bapak-bapak 67 tahun dapat rumah susun. Ada yang mau beli 45 juta Pak, rumah susunnya. Beli hak sewa nih. Dijual Pak? Jual Pak. Ditanya, kenapa Bapak begitu? Ya katakan kok begitu bodoh, sini kan lebih baik. Ini pinggir sungai kan lebih jelek. Dia jawabnya manusiawi. Saya dari lahir, dari kecil sampai umur 67 tahun di pinggir sungai. Dan tidak ada uang sampai 67 tahun. Sekarang ada uang. Saya tinggal di rumah susun tidak ada uang juga. Sekarang ada kesempatan tinggal di pinggir sungai kembali dapat 45 juta yang naik ke sungai. Manusiawi Pak. Dia bisa dagang. Dia 45 juta mungkin dengan 10 juta tanpa besi tanpa apa udah jadi rumah beton tuh. Di tanahnya kan asam mantek aja kan. Pas aja udah buka warung Pak. Dan gawatnya PLN kasih listrik lagi. PAM kasih air lagi Pak. Kenapa? Ada telepon masuk lagi. Wah, ada. Enak nanti dari Jakarta itu. Dan ada yang mau beli juga rumah itu nanti. Kalau dia meninggal, belinya gimana? Gak ada sertifikat. Ada notaris juga yang kasih izin. Ada akte jual beli. Ini kayak kasus Bapak membangun di Jakarta Timur dekat rumah saya itu. Yang Paruda. marah-marah, bukan yang di Jakarta Timur, yang mana yang saya lihat di TV itu yang Oh yang itu. Udah 25 kemarin tahun. terakhir tuh Pak. Oh, iya, iya. Sampai ribut-ribut kemarin ada Iya, kebakaran iya, apa, iya, kebakaran iya. itu Pak. itu kan kalau ditanya kan itu kan bangunannya bukan bangunan kecil, bangunan mewah. Iya. Ada 2 miliar. Iya. Saya kan tinggal di Duren Sawit Pak. Itu kan juga sebagai pelayan saya pernah sampaikan juga kelurahan gregetan itu ada jalan yang Pemda bikin tuh memang karena belum punya uang, jadi belum bikin jalannya kan. Belum selesai semua. Memang bikin satu jalan aja udah cukup.
tadi mau boulevard gitu kali ya dalam planningnya. Ditunjukin. Tunjukin apa ya? Yang Luar itu biasa. ya, yang dekat PTB. PTB ya, PTB. Pasti gitu. Begitu dibangun itu yang luar biasa. Pertamanya kan yang Madura itu, maaf nih bukan tendensius. Jual bekas segala macam. Kemarin saya lihat lagi udah jadi kontrakan Pak. Oh iya. Listrik ada, semua dikasih, kok bisa? Nyolong di semuanya. Di negeri yang 150.000. Karena penegakan hukum Pak. lemah. Jadi kalau orang bilang kan, saya bilang kuncinya Pol PP minta sama Pak Gubernur 7.000 tidak cukup. Pak Gubernur bilang, mau tambah berapa? Untuk Pak Gubernur udah banyak 7.000. Maunya kayak pagar ayu. Laporannya Pak, habis kami kalau tidak jaga 3 shift, orang itu balik lagi dagang. Kan begitu kan argumentasinya kan. Bahwa kota ditanya kenapa balik lagi? Aduh Bapak tidak tahu Pak. Meleng 10 menit aja Pak, itu udah PKL udah penuh di jalan katanya. Nah, apa masalahnya? Orang kita nggak cukup. Bukan, saya bilang orang nggak cukup. Kamu pakai depan PKL dia berani petani PKL. Sama kayak mobil-mobil. Karena Anda tidak pernah menegakkan hukum. Coba ditegakkan. Langsung tipikor. Takut dia. Sekarang mobil-mobil, tunggu kita udah punya bus cukup. Wah kadang-kadang pagi-pagi kita lihat tuh ngetem, Pak Boy stop, ada petugas. Kayak dia baru bos, sebentar. Nggak berani marah juga. Si petugas kita cuma coba catat plat nomornya berapa, cabut izin trayeknya. Atau main di kir aja 6 bulan sekali. Udah, iya, atau kir nggak mau diterima. 6 bulan sekali. Tapi masa kir ada lagi yang anehnya kata Pak. Banyak kendaraan nggak ada STNK, nggak ada kir. Kalau dikandanin Pak, yang datang tuh oknum aparat Pak, bebasin Pak. Jakarta ini memang Harus orang gila, benar memang Iya. harus Pak Ahok. bukan gila, masih pura-pura gila sih Pak. Jadi kalau Apa kerja mau sini, bilang sakit jiwa apa bilang? tapi masih Saya masih kuotanya masih terus. lolos, masih lolos. Idealnya belum sampai. Berarti yang paling dikasih itu sakit jiwa juga tuh yang lolos ini DPRD Belitung. Gilanya kadarnya masih belum terlalu Belum gila, pol. jadi masih pas. Ini kan gila kan macam-macam gila kan ada Arti standar. katanya. Nah, jadi rupa itu gila saya itu masih pas di bawah situ. Jadi kalau udah lewat dikit udah nggak lolos itu. Jadi gitu Pak, jadi intinya pokoknya kalau kita sih ikut apa yang menjadi misinya dan Kita coba aja nanti. Ya, baik. Betul juga kan dengan Pemda dengan beberapa bank kayak kalau pajak online juga kita sudah Iya, bekerja sama iya. termasuk Bank Mandiri juga. Iya. Nanti kita akan proses lah. Jadi kalau misalnya kita dikasih kesempatan ikut mengelola cash management-nya kan saya pasti punya untung. Untung saya kasih. Kita mau kejar 70 T nih Pak. APBD tahun depan. Tapi Pak Gubernur bilang kok bisa 80 T dong? Harusnya bisa Pak. Karena PBB kita kan belum dinaikin. Sedangkan di pasaran Harganya harga dua kali, tanah 2 kali JOP. udah bukan 2 kali lagi Pak. Kayak saya bayar, saya tahu rumah saya bayar NJOP. NJOP-nya itu cuma berapa ya? 4,5 juta kalau nggak salah. Harga udah 20. Harga tanah 20 juta. Jadi kan Saya juga 1,2. hampir 5 kali kan Pak. Nah kalau saya naikkan 2 kali kan adil loh Pak. Pelan-pelan Pak. Yang saya nggak, kalau saya mau cepat 3 kali, 4 kali Pak. Mendekati kan, makanya saya 2 kali aja dong Pak. Bapak kan pasaran sudah 4-5 kali. Iya. Nah saya 2 kali kan masih wajar. Iya. Terus kita kasih diskon, ini asas keadilan kan. Banyak yang bayar PBB kan lebih Bawah. rendah sekarang. Betul. Jadi kalau total asetnya JOP di bawah 2 miliar, dia bayar faktor kalinya cuma 0,6 atau 0, berapa tuh? Iya. 0 berapa itu BPK saya lupa rumusnya. Kalau dia NJOP 2 sampai 10 miliar kali 1 sama pengalinya. Kalau di atas 10 miliar kali 1,5 wajar. Kalau orang protes, kalau kami nggak sanggup bayar di mana? Kamu udah kaya dong. NJOP aja udah 10 miliar ke atas, berarti nyatanya itu bisa hampir 20 miliar ke atas pembangunan nggak hilang. Jadi Anda sudah untung. Tapi kompensasi yang Pak Ahok minta tuh yang transportasinya mesti benar. Jadi kita sebagai pembayar Iya. pajak juga Betul.
Jadi kita Kan kita udah kasih kompensasi Pak. Iya, Jadi kalau ada orang sakit, gratis. saya mau masuk kelas 3 itu bukti Anda tidak punya uang atau butuh modal, Iya. kita tanggung. Anak saya sekolah nggak bisa, nggak ada uang sekolah, nggak ada uang jajan transport. Kita kasih tabungan Bank DKI Pak, tabungan Monas Pak, KJP itu Kartu Jakarta Pintar itu isinya itu ATM dari tabungan Monas. Jadi kita bangun banyak unit toko-toko. Kita tadi baru ketemu 13 lokasi sekolah yang bisa digabung-gabung. Nah kalau kita bisa bangun rusunawa kos-kosan super blok, jadi untuk orang yang kerja gaji pas-pasan belum mampu beli rumah di Jakarta, Anda bisa sewa kos-kosan bulanan di debit bank. Kalau kos 3 juta, kalau punya istri punya anak kan tidak enak. Masa pembantu juga di kamar kos yang sama atau pavilion. Ya kalau punya apartemen yang 30 meter persegi, 2 kamar, pembantu segala macam, ruang itu dia sudah bisa merubah untuk sewa 3 juta. Kalau dia suami istri bawa mobil ke Jakarta, jadi kita bikin apartemen harga kos. Kalau kita sewa apartemen kan masih bayar 6 bulan 1 tahun dibuka. Ini bulanan. Asal ada punya tabungan di debit. Ini di tengah kota, sehingga Senin sampai Jumat orang kan di sini, weekend dia pulang, dia hemat uangnya bisa cicil rumah di luar kota. Ini pertumbuhan ekonomi juga akan naik. Jadi kita mesti bangun titik-titik ini. Di bawahnya pasar. Yang ada apa namanya jalan kaki ke halte. Dia semua nggak boleh ada parkir Nggak mobil, boleh Pak. parkir mobil. Parkir mobil per jam untuk pasar. Iya. Nah kami malah rencana kalau bus kami datang 5 yang bus tingkat kita mau beli lagi 15 lagi mungkin tahun depan. Nanti Blok M sampai Monas ini Pak, Taman Sudirman ini gratis Pak, tiap 10 menit Pak. Di Ada jalan shuttle. Pak. Ya, keliling terus. Ya orang-orang itu tapi mungkin motor mau kita stop. Dan parkir mobil di sini mahal Pak. Jadi kalau nggak sanggup bayar parkir di daerah sini, ya parkir di ujung-ujung sana gitu loh. Terus naik bus masuknya gitu. Iya. Baru ngurangin, karena ini kan tengah kan kekunci semua macetnya. Nah kalau di belakang-belakang orang bisa bangunin apartemen seperti ini, masuk. Kalau swasta nggak masuk. Kalau 3 juta sebulan tanah kan. Kalau kita kan tanah kan Iya, cuma free. nggak dihitung. Betul. Nah kita yakin bisa. Oh, swasta aja bisa hidup kok Pak Ahok dengan konsep kok apa yang Kos-kosan. kan anak-anak saya misalnya baru masuk ODP yang gaji 2,7 sampai 3,5 juta itu kan affordable kalau dia duduk di situ Betul. dan dia mau rela sih. Bisa gabung macam toko-toko juga sama. Jadi saya bilang sama Dukcapil, kalau ada orang bisa menghasilkan uang banyak, beli apartemen, tinggal di hotel, dia mau KTP pun tidak kasih KTP DKI. Kenapa? Karena gajinya yang besar itu 20% PPh masuk buat kami, Pak. Ya kenapa? Yang tidak boleh kan cuma ngemplang-ngemplang kayak gini nih. Itu kan jalan pikirannya PM Singapura kayak gitu. Iya. Koruptor diundang sama dia koruptor. Suruh buka tabungannya di sono. Dia dapat duit kan. Dikasih permanent resident, dikasih apa. Saya pernah ini Pak Ahok punya pengalaman ke Thailand itu ini saya udah mati seminggu lagi mati ke Thailand gitu. Terus kan kasih daftar isian, kan saya dipanggil kan. Saya udah tahu, udah sadar nih saya salah gitu kan, harus 3 bulan sebelum. Tapi udah gak ada waktu lagi kecuali saya berangkat. Tapi saya udah punya tiket pulang. Gimana cara waktu wawancara itu kan suruh isi gaji itu bertahun. Saya isi aja paling gede. Kata orang Thailand, kok ini saya kalau gue suruh usir gitu. Duitnya banyak nih. Bisa belanja banyak. Bisa belanja banyak. Udah stay sampai minggu juga enggak, saya cuma 1 hari seminar ya. Enggak sampai seminggu. Karena nilai penghasilan saya isi 100.000 kan. Iya, Itu orang yang smart tuh gitu kan begitu. Jadi usir ya Pak yang begitu, yang nggak punya KTP yang diusir itu yang nggak punya kerjaan yang bikin pusing. Jadi patokannya yang menghasilkan uang di bawah ada pas-pasan kebutuhan hidup layak itu masalah. Kebutuhan hidup layak di Jakarta ini 2 juta ya kira sebulan untuk lajang. Kebutuhan minimum untuk hidup, makan, transport segala macam. Makanya kalau 2 juta itu tidak ada asuransi kesehatan. Kalau dia sakit nggak sanggup. Jadi belum ada. Mari kita siapkan untuk menopang. Karena komponen yang kita pakai untuk surveinya yang 60 komponen.
Dulu kan 40 kan, dari 60. Di luar negeri itu udah 120 lebih. Nah, mereka di situ ada asuransi, ada apa dinaikkan. Biaya kesehatan kita nggak ada. Nah, kalau komponen masih belum cukup, dan memang rakyat kita juga produktifnya nggak sesuai dengan sesuai. Jadi mau tidak mau teori ekonominya itu kita yang tutupin KHL-nya. Nah, kita lagi siapkan transportasi, kalau bisa deal nanti udah siap semua. Kita kontak kereta api. Jadi nanti kereta api kalau beli tiket bulanan hanya 10% UMP atau 15%. Kita kan siap 10% teorinya. Bebas naik kereta api sama bus se-Jakarta. Cuma tempelin itu aja. Nah, itu yang kita mau bikin untuk menolong orang yang rumah. Nah, tapi kalau dia suami istri nggak kerja, lewat. Karena minimum. Nah, gimana caranya? Kita lagi dorong, marah-marah kan Sofian mana di rumah saya kan. Ya kamu naikin 2.200.000 UMP KHL, dia marah-marah nih. Saya bilang itu bukan saya naikkan, itu survei. Itu pabrik-pabrik bisa tutup. Kalau tutup, lu keluar dari Jakarta. Berarti pabrik Anda sudah tidak boleh beroperasi di Jakarta. Kita harus berpikir seperti itu, Pak. Jadi biarkan daerah lain. Jadi daerah lain dia akan pindah ke daerah-daerah pinggiran. Nah, persoalan kita mahal karena infrastruktur tidak ada. Nah, jadi teorinya sederhana, saya bilang. Teorinya Jakarta hanya diperuntukkan orang yang bisa menggaji orang di atas itu. Nah, tentu tidak bisa semua sampai 2 kali 3 kali lipat. Office boy segala macam. Nah, kita bantu dia dengan cara apa? Itu tadi, sediakan rumah susun, transportasi murah, pendidikan, kesehatan, dan peluang usaha lockbin dan PKL tadi. Begitu diundi dia dapat, kita bantu dia dana. Gremendeng deh caranya, tanggung renteng. Kasih 5 juta. Ya kayak syariah lah. Cuma kita bukan syariah, kita langsung bisnis saja 10-90. Untuk kalau syariah juga bisnis juga Pak Ahok. Iya. Kalau nggak saya nggak untung. Betul. Nggak ada maksud saya hitung aja tidak sekasar dan bisnis 10-90. Cuma Kalau syariah kan udah ada untung. bedanya syariah itu tadi kalau dia dapat untung itu dia nggak semua. Tapi kalau dihitung-hitung syariah sama bank biasa juga mirip aja hitungannya. Cuma kan namanya nggak tahu. Kalau kita kan kalau itu kan 10-90 kan. 10-90 Pak. Jadi kita Saya kasih setuju pinjam. dengan Bang Melon. Saya pernah survei tentang gajinya karyawan saya dengan waktu saya benchmarking ke Malaysia, ke Bank Rakyat Malaysia, Bank Islam juga di sana. Itu yang menyebabkan mereka, iya, yang menyebabkan mereka lebih sejahtera Pak Ahok. Itu karena ada kos transportasi dia dari gaji itu cuma nggak sampai kayak orang kayak karyawan saya. Kita bisa sampai 35 loh. 5% sampai 10% maksimum. Jadi biaya transport dia ke kantor itu kira-kira 5-10%. Sementara anak buah saya itu bisa 30% yang rumah di Bekasi. Rumahnya kan jauh-jauh di Bekasi. Itu Sini masalah. mahal. Dari ojek, terus ganti bus, ganti lagi itu. Nah, kita harus disediakan yang murah. Meleset dia sama ojek motor buat datang ke tempat itu 15% paling. Kalau Jakarta bisa 5%, ada tanggungan KJS, KJP, ini menolong. India yang menarik Pak. India itu menarik sekali. Kalau kita lihat India Pak ya, saya tanya. Dia kereta api itu ada 8 line Pak. 8 jalur. Dan semua rumah kumuh dibangun samping rel. Kalau kita kan lucu, samping rel kumuh kita bisa apa? Bisa Pak punya PT Kereta Api Indonesia. Mau diapain? Dia lagi tunggu bos mana mau kerjasama. Kita lucu nih, ini negara paling lucu gitu ya. Di Sungai 13 punya Pak, punya pusat. Trotoar Gatot Subroto masih bagus-bagus, ngapain dibongkar-bongkar? Oh itu punya pusat. Jadi kenapa sih pusat nggak mau? Kita pun nggak tahu dia kerjanya itu trotoar. Orang maki-maki kita, dia pikir DKI, trotoar masih bagus-bagus diganti lagi Pak. Pusat kerjanya PU. Nah kalau di India, dia kalau nggak salah lebih murah dari kita loh. Sebulan naik kereta bebas yang tambah AC itu ya 60.000 bebas. Waktu itu ya saya tahun berapa 2010 lah kesana. Yang menarik makannya, UMP nya lebih rendah dari kita. Waktu itu nggak sampai 1 juta ya masalah. Kok bisa itu?
Dia makan siangnya Pak, bumbu-bumbu saya nggak tahu ada daging, nggak ada daging aneh-aneh itu nasi. Rp2.000 ke kita loh Pak. Makan. Nah itu kalau obat, kalau jantung mesti makan obat terus katanya. Di India obat jantung itu satu butir hanya 15.000. Bagi orang sana udah mahal. Kita kan mau 75.000 atau berapa yang jantung? 15.000. Nah ini India. Dia terus sama kumuh. Dia bangun rumah. Nah coba kalau semua kereta api, pinggir-pinggir kereta api semua, kita bikinin rumah-rumah, kios-kios PKL semua. Sekarang digusur Pak. Kan dibatasin kan? Ya memang mesti digusur dia lah. Dia kalau nggak mau gusur juga repot. Ini juga nggak tahu diri, udah masuk-masuk dudukin kereta api juga. Pasar kaget dari kereta api memang. Jakarta kan aneh-aneh dari dulu. Pasar kaget dari kereta api. Tapi sekarang Mestinya di dekat stasiun disediain. Sekarang dia perluas stasiunnya, bagus. artinya antrian dan queuing itu juga lebih bagus. Tanjonan oke lah, ya saya pikir ya. Dia ada passion juga tuh. Kenapa pas dia gitu yang Padahal dia bukan orang kereta api. pertama itu, yang kedua juga dia orang kaya. Orang kaya, orang kaya ya. Bukan orang yang Tinggal di itu. sekolahnya baru Tinggal di mana? di daerah Dharma Wangsa. Wangsa. Apartemennya. Dia anak orang kaya. Kerja naik Range Rover. Jadi kaget tuh ditaruh di situ. Range Rover. Tapi di passionnya memang Indonesia butuh orang-orang yang Memang semua tuh yang kunci itu memang di passion. Kalau bisa ada ide, ada apa. Ya. cocok Pak Ahok kalau dengan gandeng BSN. BSN punya peradaban jualan nih Pak Ahok nih. Karena kami jangan khawatir Pak. Kita mau terima kan berarti kan memang sudah naksir. Iya. Kalau nggak naksir ngapain suruh masuk gitu loh. Kalau jelek nggak kita terima Pak. 72% portfolio kami di UMKM. Kami aset kami sekarang udah 60 triliun. Besar. Udah. Kayaknya sehari terbesar Mandiri. Iya dong. Gitu. Sejak tahun 2003 kita jadi yang pertama. Market share kita Bang Muamalah sendiri yang 7 malah tahun di kurang ya malah. Ya karena nggak ada kayak gini Kurang passionnya. modal. Passionnya kayak gini. Kurang modal. Wah. Bukan. IDB dia punya modal, 80% dia punya saham tuh IDB semua. Harusnya lebih hebat ya. Kalau IDB itu Pak Ahok 1 juta itu buat dia ngeludah. Luar 2 juta, kalau kita susah nyari 1 Sejuta tuh ya uang 50. Uang zakatnya dia juga udah lebih dari segitu Pak. Jadi kita itu pertama 70% anak-anak saya itu rata-rata kelahiran di bawah 25-an gitu usianya. Mau saya. Dan kalau main di UMKM yang bagus sih, main di situ tuh memang bagus. Karena itu ditulis dalam mission perusahaan kita. Gitu. Jadi kita emang passionnya ada di UMKM. Karena kita tahu kalau kita kasih akses dia, Indonesia bisa lebih banyak improvementnya. Karena kan tenaga kerja yang terlibat di situ terus kemudian. Ini mesti pikirin nih dari Untuk itu Pak. siapa lagi yang di UMKM siapa yang ada? Ini kepala bidang UKM. Ini harus dipikirin Mbak, kita kan mau cari tempat banyak bangun, ganteng nih semua bank nih. Ya, siap. Nanti kita lihat mana yang bagus ya Pak. Kita ganti. Nanti kelihatan kok mana ada passion nggak passion tadi. Ya kayak ibu dulu masih muda lah, cowok datangnya ibu juga seleksi kan. Yang mana kira-kira cocok jadi suami saya gitu loh. Ya ketahuan kan orang ini yang Ada yang idealismenya iya, ada. kelihatan kan. Tadi kita baru cerita Pak, kalau di Padang itu gitu. Kalau yang jam 6 sore, maghrib, kita ada ngetok pintu ditanya, apa pangke? Gitu. Kalau dia masih officer, oh udah lama dia udah tidur gitu kan. Tapi jam 10 malam, kalau kepala dinas gitu yang datang, oh udah lama menanti. Kalau jam 10 malam gitu. Ya nanti yang seperti login juga bisa. Iya. Yang Tapi lainnya kasih kesempatan masih itu, Pak. ditegakkan juga. Yang Iya. kios BD1 sita, yang nyewain sita. Ya Pak. Kalau nggak keburu Jakarta Pak, Bapak bangun berapa juta unit pun orang kaya yang dapat. Itu rumah susun Pak, yang kita bangun buat nelayan semua Pak. Semua berganti Pak, pakai Indovision. Ya bayangin Pak, kalau langganan Indovision minimal sebulan itu udah lebih mahal daripada bayar restribusinya. Dia Rumah susun, restribusi rumah susun cuma 158.000. dia bayar 350.000 sebulan. Jadi ya, AC split gantung 3-4 biji.
Saya kecil kan di situ Pak, saya lahir kan di Tanah Abang di Kuping, tadi saya bilang gitu kan, saya tahu perjalanan yang kecamatan Kebon Kacang gitu. Itu dulu Ucu satu kampung sama saya gitu kan, makanya saya bingung kok dia sekolahnya kapan nih bikin novum gitu kan, ulung ada yang diribut sama bapak itu kan, saya tahu kecilnya kan gitu kan, jadi bingung makanya harus niru wali kota New York memang, baru beres di Jakarta gitu. Wali kota New York kan dia tembakin satu-satu daripada itu kerja tuh Di sini kita jangan tembakin, Pak. Ya dia harus begitu, harus pakai manajemen, kalau di kami namanya manajemen Nabi Musa. Nabi Musa itu kan kalau gambar orang mati langsung. Begitu Pak, kalau pakai metode Nabi Isa dan Bisa bahasa Prancis itu Pak, kurdesa ya. Kurdesa. Jadi kalau misalnya kamu udah bantai yang nembak, terus datang ada bagian itu ya kan ya. Ya sudah datang cek lagi masih hidup kan? Masih gerak-gerak, dong. Ini latih bahasa diplomatnya gitu. Cek lagi masih hidup kan? Masih aja. Kalau nggak beres Pak. Takut dia hidup lagi kan? Jadi gitu Pak. Jadi kita pokoknya bisa ngasih itu return dalam bentuk yang transparan ke Pak Ahok. Enggak, Pak, ini leadingnya BPKD. Iya. Nah, pakai BPKD kita bilang kita ingin gimana caranya bangsa yang Mandiri Syariah ini yang mengelola sebagian. Iya, sebagian. Ikut nanti kan kerjasamanya di PMK. Sehingga kalau Bapak punya dua kan, jadi anak Bapak yang satu kan jadi bisa gesit juga kerjanya, gitu kan. Kalau Bisa itu kelihatan. BSM kok lebih, ya kan gitu kan, bisa Bapak takut-takut sebagai pemegang saham kan gitu. Jadi mudah-mudahan kita udah banyak sih. Itu yang analisa. Jadi mungkin kita tambahkan dari pembentukan modal kita itu memang angkanya 300, hampir 400 triliun. Itu peran dari sektor real itu hampir 68,5% ya, sektor KM ini. Nah ini yang berperan yang atas sih ya sedikit tapi besar juga posisinya. Ini mungkin yang bisa di ini. Kayak saya gini Pak, kamu punya pengalaman misalnya mengintegrasikan dengan small step saja misalnya tuh pabrik tahu yang nggak berbudaya itu pakai formal, orang kota kesian kalau bilang. Nah kita masuk dengan KLH, kita bikinkan satu metodologi membuat tahu yang lebih beradab itu dengan tanpa menggunakan zat kimia, terus dikombinasikan dengan biogas di sebelahnya gitu ya, yang itu UMKM semua yang ngisi dan itu sukses. Itu di mana Pak? Kami bikinnya memang di Jawa Timur, terus kemudian di Jawa Tengah, di Semarang yang bikin gitu. Nah sebenarnya kalau Jakarta mau di sekitar pinggiran gitu, itu daerah-daerah yang disebut dengan PIK dulu Jakarta bikin pusat inkubasi industri kecil gitu ya. Itu kan seperti bisa dibikin gitu. Mereka tuh ditata. So problema UMKM itu bukan sekedar akses modal saja, tapi juga perlindungan pasar, manajemen. Itu yang kami kombinasikan dengan supply chain itu. Jadi misalnya kita punya kandang komunal BSM itu. Saya bilang sama pengusaha nih, kamu datang ke saya itu mau dapat uang atau sebenarnya mau menghidupkan bisnis. Kalau cuma mendapatkan uang sih, ya bisa bikin pakai konsultan yang hebat. Jadi kalau kamu kan sebenarnya kan mau bikin supaya jual dagingnya kan bagus, bisa dapat modal. Saya bilang kandangnya kandang kamu, tapi sapi ini punya UMKM. Boleh nggak kayak gitu? Kalau dia datang sendiri-sendiri ke saya, UMKM paling mana saya kasih 1 ekor 2 ekor. Tapi kalau berkomunal begitu, satu UMKM saya bisa kasih 40 ekor sampai 50 ekor. Karena eligibilitasnya menjadi naik, ada off-take yang beli dagingnya, ada yang motongin bulanan bayar cicilan ke saya, gitu. Nah kalau DKI ini mau bikin seperti itu sentranya itu dengan kombinasi pabrik tahu yang kita udah pernah kunjungin, yang di Jawa, di Jakarta Barat sini. Iya, itu kan seperti itu. Cuman kan begitu kita cek blacklist semua diperbankan itu Pak, jadi kita ada. Tapi kan sebenarnya bisa saya tata ulang, ya dari orang yang jahat itu pasti ada orang baik gitu kan. Nah itu bisa kita reformasi apa namanya? Ya bisa dibina sih. Sehingga tahu yang datang ke pasar itu juga tahu yang berkualitas, sehingga anak-anak Jakarta itu nggak ada yang ideal. Termasuk lokasinya Pak, itu kan ya coba bikin tahu juga, Bapak udah kesana belum Pak? Aduh. Nah itu kalau tempe yang udah makan, Semangat. kalau itu di biogaskan, itu yang kami buat, baunya hilang Pak.
terus air yang keluar ke sungai itu udah air yang bersih. Itu bisa ya coba. Atau salah satu lokasi Ya. kan nggak cuma Semangan, kan lokasi yang kecil kita Siap. isi dulu gitu Pak sebagai pilot. Pokoknya kalau harganya cocok siap Bu. Itu juga orang itu tadi kan banyak kan itu yang baik juga ada. Tapi lihat yang lain non-plan, kayak dana kita tuh, Iya. dia juga. Makanya bank yang di depan. Iya. Kalau bank yang di depan, dia mau memplan kita. Kita juga bisa kerjasama dengan mereka loh. Penyaluran. Penyaluran. Iya. Kan kita sudah dengar Saya mau kasih 1 triliun aja bingung. Pak, saya bagi dua nanti Pak, sebagian Bank DKI, sebagian Bank DKI saya. Jadi kita lihat mana yang berkompetisi Iya. lagi, cepet, ayo. Bagus Saya- itu. Itu Kita aja, siapkan Pak. konsep Semua itunya. Bank DKI semua Pak. Iya. Gitu, Pak. Supaya dia tahu bisa bandingin. Iya. Kadang-kadang anak kandung kan begitu. Begitu. Karena dia tahu mak bapak lah mungkin usir gua. Kalau anak angkat kan takut diusir. Ya, ini lupa. Kalau anak kandung kan ada Allah. Tapi nggak cuma nyimpen uang Pak, termasuk kita bagaimana mengoptimalkan uang itu. Kita gitu. passion kita ada di situ Bu. Kita menang tender di KLH itu 4 tahun berturut-turut mengelola dana yang disebut debt swap nature, yaitu utang pemerintah kita ke pemerintah Jerman itu ditukar setiap 1 rupiah dengan 3 rupiah pembebasan hutang asal BSM kasih ke UMKM yang berbasis lingkungan tadi. 4 tahun berturut-turut kita dipercaya oleh KLH. Itu menunjukkan bahwa memang kita kerja benar gitu. Jadi kita cari, kita bikin bisnis model yang bagus. Karena tadi itu akses modal itu yang seringkali digembar-gemborkan itu bukan problem utama, tapi kepastian pasar, pembinaan manajerialnya gitu itu menjadi yang penting. Modal itu kan cuma itu tadi. Yang kedua kita mulai seleksi. Siapa yang bangor-bangor, blacklist kita nggak boleh kasih lagi jadi pengusaha. Gitu. Itu insya Allah bakal membaguskan. Jakarta Barat itu kita udah datengin kelompoknya. Bisa itu. Kopi sih. Udah pasti ini sedekahnya Pak Ahok. Apa Bang Syariah kan? Jadi Kesannya bersama Pak Sari. ada Pepsodent terus ada Corget. Iya. Padahal Pada Pepsodent kurang enak ke situ itu yang Corget. Bener. Kita sudah cocok banyak kita kasih ide-ide. Ini belum tentu jalan. Kita banyak kasih ide-ide kalau nanti udah jadi. Terima kasih. Pak Ahok, terima kasih Pak. Saya juga staf pejabat di RT kan. Terima kasih. Pak Adi, terima kasih. Ngomongnya nanti kita lanjutin ya. Saya kasih kartu. Iya, nanti. jangan catat. Saya langsung Pak ya. Saya Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ibu.